Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi bocoran soal pretest ya PPG dalam jabatan atau prajabatan 2023 yang berasal dari soal dari tahun-tahun sebelumnya yang insya Allah bakalan sama ya dengan yang akan keluar nanti ya. Pedagogiknya ini semua mapel ya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum Kak Furkon ke pembahasannya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon upload pembahasan soal pretest PPG yang terbaru tentunya ya. Mantap jiwa. Langsung saja kita ke soalnya, kan ada 3 soal seperti biasa yang Kak Furkon bahas. Soal pertama, teman-teman bisa coba dulu ya. Soal kedua, soal ketiga. Mantap jiwa. Oke, jadi hati-hati ini soalnya penuh dengan jebakan teman-teman ya. Jebakan Batman. Oke. Setiap materi, oke, langsung kita ke soalnya ya. Soal pertama, setiap materi pembelajaran. Oke, ini sudah ada keterangannya ya. Memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan berikut adalah, oke, ini fungsi media teman-teman ya. Ini tentang apa peredaran darah ya teman-teman ya. Jadi peredaran darah itu tak tampak kan teman-teman ya, tak tampak. Sehingga kita sulit ya kalau apa tidak menggunakan media kalau nerangin sesuatu yang tak tampak ya, tak kasat mata istilahnya ya teman-teman ya. Makanya nanti diperlukan gambar atau tayangan video. Makanya tak tampak ini lebih ke apa? Kalau bahasa ilmiahnya itu abstrak. Wih, abstrak. Lah, supaya jadi abstrak jadi konkret, seperti ini, membuat konkret konsep yang abstrak. Abstrak ini tidak tak tampak ya atau tak kasat mata, tak tampak. Itu membuatnya dia jadi konkret itu butuh suatu gambar atau video. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Seperti itu. Jadi dengan yang B di sini memang menawarkan objek yang sulit diamati itu ya mendekati ya, tapi ini tetap salah ya. Ada yang lebih benar gitu loh teman-teman ya. Objek yang terlalu besar ini tidak masuk ya kan. Menemukan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang ini sebenarnya mirip-mirip ya teman-teman. Ini mirip sekali, cuma teman-teman wajib apa mengklasifikasinya, teman-teman cari di buku apa itu media itu fungsinya seperti apa. Membawa objek yang berbahaya ini berarti yang mirip itu D sama B ya teman-teman ya. Ini sebenarnya apa sangat mirip. Cuma di sini ada kata-kata konsep ya, konsep yang abstrak, membuat konkret konsep yang abstrak. Ini jelas ya kan jawabannya adalah yang C. Itu penjelasannya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman cari aja di Google ya kan atau di buku-buku itu ada fungsi media pembelajaran. Teman-teman ketik saja nanti dipelajari ada berbagai sumber yang teman-teman wajib ketahui ya. Lebih diterangkan beberapa hal. Alat untuk membuat pembelajaran lebih efektif, mempercepat proses pembelajaran, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, dan ini ada mengkonkretkan yang abstrak sehingga dapat mengurangi terjadinya verbalisme. Sudah jelas ada mengkonkretkan ya teman-teman, mengkonkretkan, WD, mengkonkretkan. Ini sudah jelas jawabannya itu adalah yang ada hubungannya tadi, mengkonkretkan. Meskipun menampilkan objek yang susah diamati tadi juga mirip kan teman-teman, tapi tidak ada kata-kata itu, konkret itu. Padahal fungsi media itu harus mencakup ini ya kan, membuat pembelajaran lebih efektif, mempercepat proses belajar, meningkatkan kualitas, mengkonkretkan, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan kena ya di teman-teman ini agak sedikit hot ya, hot sekali ya menurut Kak Furkan ya. Oke, soal berikutnya bisa dicoba dulu. Ini hafalan ya teman-teman ya. Jadi jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah, oke, dia berangkat dari masalah ya. Sebagai langkah awal yang dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun, a guiding question, dan membimbing peserta berkolaboratif dan mengintegrasikan sebagai subjek dalam kurikulum. Oke, mantap. Masalah, oke, berarti kita cari yang sebenarnya ini jebakan sekali ya teman-teman. Jadi, tapi ini
masalah cuma ada guiding question-nya. Jadi memunculkan pertanyaan penuntun. Jadi tidak langsung pure masalah ya enggak kan. Jadi langkah awalnya itu mengumpulkan dan mengintegrasi pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Nah, ini berarti ini antara ini dan ini teman-teman ya. Project based learning atau problem based learning. Berarti antara A dan D. Teman-teman harus kuasai project based learning. Ini jawabannya adalah yang A, lebih ke projectnya karena ada ciri-cirinya itu ada langkah awalnya itu mengumpulkan dulu pengetahuan barunya dari pengalaman peserta didik itu, kemudian membimbing, dikasih pertanyaan penuntun. Kita lihat project based learning. Nah, ini. Di sini project based learning ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berangkat dari suatu latar belakang masalah. Oke. Nah, sama ya. Problem based learning juga masalah seperti itu. Jadi problem sama project itu sebenarnya mirip ya. Untuk mengerjakan suatu proyek atau aktivitas nyata yang akan membuat siswa mengalami berbagai kendala kontekstual sehingga harus melakukan investigasi inquiry dan penyelesaian masalah untuk menyelesaikan proyeknya sehingga dapat mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, jadi ini teman-teman ciri-ciri ya kan, googling aja di ciri-ciri project based learning itu ada kata-kata seperti ini. Jadi intinya berbagai subjek materi dalam kurikulum, berkolaboratif mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Nah, seperti itu. Berdasarkan pengalamannya. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, siap. Jadi sebenarnya ya mirip sekali ya. Sedangkan kalau PBL coba kita lihat ya. Kalau project problem based learning itu di sini keterangannya menantang siswa agar belajar dan belajar bekerja sama dengan kelompok. Ada bekerja samanya. Kalau tadi kan nggak ada. Wis bener-bener wis apa langsung aja ke dari guru ke siswa ya kan. Diberikan pertanyaan penuntun tadi, tidak ada kata-kata kelompok untuk mencari solusi masalah yang nyata. Masalah ini digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan serta kemampuan analisis siswa dan inisiatif atas materi pelajaran. Problem based learning mempersiapkan siswa untuk berpikir kritis dan analitis dan untuk mencari serta menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai. Jadi kan berbeda teman-teman ya. Jadi kalau di sini itu ada semacam kelompok ya kan, ada semacam kelompok. Nah, kalau di sini kan tidak ada teman-teman. Coba dipahami aktivitas nyata. Nah, intinya kan apa tidak ada kelompok ya kan? Tidak ada. Nah, itu mungkin teman-teman bisa perbedaan yang lain untuk mengingat-ingat aja sih sebenarnya. Kalau kita belajar detail itu ini apa cukup apa cukup itu ya, cukup menguras energi dan pikiran tentunya ya. Jadi intinya, oh ini berangkat dari masalah, nggak ada kata-kata kelompok, ya wes, berarti project aja, project based learning. Oh ini berangkat dari masalah dan itu ada kelompoknya ya, yang harus disintaknya itu. Berarti ya problem aja seperti itu. Jadi ini mirip sekali dan sangat menjebak sekali ya menurut Kak Furqan. Seperti itu. Oke, soal yang terakhir ya teman-teman ya. Mantap jiwa, mantap jiwa. Oke. Di sini teman-teman wajib hati-hati ya, wajib hati-hati. Oke. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok ya, mengungkapkan pendapat, ide, tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Oke. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ada kelompok di sini ya, mengungkapkan pendapat, ide, tanggapan, skenario secara bebas sehingga dimungkinkan muncul alternatif pendapat. Nah, ini baru problem karena ada itunya ya, ada kelompoknya ya kan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya tadi, menantang siswa belajar dan belajar bekerja sama untuk mencari solusi yang real atau nyata. Masalah ini digunakan mengaitkan rasa keingintahuan kemampuan analisis siswa inisiatif materi ya seperti itu. Jadi ada inisiatif dari siswa. Nah, inisiatif itu apa ya? Alternatif pendapat ini. Itu bebas ya skenario-nya. Jadi ini lebih ke problem based learning seperti itu. Oke, ini juga mirip dengan kooperatif, tapi kalau kooperatif itu langsung kelompok ya teman-teman ya. Jadi tidak ada dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif itu tidak ada.
Jadi lebih ke problem, seperti itu. Oke, seperti itu dulu pembahasan dari Kak Furkon, cukup menjebak sekali. Jadi hati-hati teman-teman, sering-sering aja baca-baca di buku atau di Google mengenai soal-soal yang sering muncul, terutama model pembelajaran. Itu sangat mirip sekali ya Bapak Ibu guru ya. Oke, semoga ngena di teman-teman ya. Semoga sukses di tes nanti dan lulus dengan nilai tertinggi. Oke, salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.